Miss Li. Halo. Bentar ya, aku mau sematkan postingan dulu. Halo, everyone. Larry. Turkey. Larry scholarship. Gini ya biar bagus ya. Ya sesuai judul ya. Jadi sore ini itu banyak yang sebentar. Oke. Kenapa nih? Oke. Sorry guys. Halo, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Aduh, Kak, banyak banget loh yang DM di akunnya Flip, Kak. Tadi informasi buat beasiswa Turki kemana ya? Biasanya di post kok, ini enggak gitu. Jadi, aduh ampun, tadi itu bener-bener kayak accidentally gitu loh. HP aku tuh pas waktu ngelot lama gitu kan. Ini Tapi karena ini tiba-tiba ya, hilang connection gitu. juga. Nah, karena connection juga kali ya tadi sore tuh. Jadi aku sempet yang kayak, ya Allah, iya memang kan kalau sore-sore kan teman-teman juga banyak yang nggak bisa gitu kan Kak. Jadinya mereka nunggu live IG, jadi mereka nontonnya biasanya pas malam gitu. Nah, ini tadi alhamdulillah teman-teman ya aku bisa hubungin Kak Vini lagi buat sesi interview chat buat masalah scholarship. Chat Ya lagi ya, Allah. oke. Jadi sahabat yang tadi juga Lagi. banyak yang belum join kan. Jadi nggak apa-apa kita infokan ulang lagi. Sering-sering diinfokan Iya, juga Kak. bisa meresap di otak. Itu teman-teman juga masih banyak yang antusias. Soalnya tadi DM-nya banyak banget. Aduh Kak, mana biasanya ada live IG gitu. Tapi ternyata nggak ada. Iya teman-teman. Jadi ya maaf banget ya. Kesalahan teknis. Apa langsung aja ya Kak untuk informasi beasiswa Boleh. bursary-nya. Aku ditanya-tanya atau aku ulang dari awal nih. Gimana ya? Iya, Oke. ditanya-tanya dulu lah. Ayo ya udah tanya. Tanya-tanya dulu. Oke Kak. Oh ya tadi kan ada langsung resep ya. Jadi kita ke poin langsung ya. Resep buat dapetin beasiswa Turki, bursary. Dari government kan itu gimana tuh? Jadi resepnya, ini sebelum daftar dulu ya, kita kan harus ada preparation dulu pastinya ya. Jadi buat teman-teman, aku tuh selalu sampein ke teman-teman yang lain, kalau misalnya ada yang mau nanya gimana sih biar dapat beasiswa ke luar negeri, aku infoin ke mereka, kamu banyak baca deh. Kenapa? Karena kan ada istilah gak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus banyak-banyak kepoin beasiswanya, persyaratannya kayak gimana, kayak gitu. Jadi ya seperti aku infoin sebelumnya kalau aku udah 4 tahun. Jadi aku betul-betul sebelum berani apply beasiswa, aku udah persiapin diri aku, matangin diri aku dari informasi, contoh-contoh esai, terus step by step buat apply beasiswa itu selama 4 tahun sebelum berani apply beasiswa. Kayak gitu. Karena gini loh, saingan kita kan banyak ya, namanya beasiswa. Apalagi kalian kan mau kerjanya beasiswa yang full funded dong, yang semuanya dibiayai, semuanya di cover. Pasti kan saingan kalian banyak. Siapa sih yang gak mau yang gratis? Kan Jiwa-jiwa Indonesia pendidikan yang gratis kenapa enggak? Jadi pasti saingan kalian banyak. Ada yang udah persiapin diri mereka berbulan-bulan sebelumnya, ada yang persiapin diri mereka bertahun-tahun sebelumnya demi memantaskan diri, kayak gitu. Iya.
Nah Kak, tuh masalah kita nih ya, masalah kadang tuh sempet insecure kalau misalnya ada beasiswa gitu kan. Kita nggak punya prestasi loh, bahasa Inggrisku masih lemah, masih Iya, inilah. iya Nah itu benar. gimana nih buat kita? Jadi aku itu salah satu orang yang seperti itu loh, Titin. Jadi dulu itu aku termasuk orang yang penonton gitu, pengamat, lihat orang berhasil, aku mikirnya kapan ya aku juga bisa kayak gitu, kapan ya aku juga bisa kayak mereka. Jadi dari pertanyaan kapan, kapan, kapan itu akhirnya aku berani untuk mencoba. Karena kayak gini loh, uh, ada pepatah yang mengatakan um, untuk melihat kemungkinan maka cobalah hal yang tidak mungkin. Dulu aku mindsetnya kayak gini, aku nggak mungkin deh kayak kakak-kakak ini yang udah ke luar negeri. Kan waktu itu kan aku di organisasi kan sekelilingnya kakak-kakaknya udah satu persatu lulus beasiswa di beberapa negara kan. Jadi Kayak kayak Australia. influence kita banget gitu ya? Iya, iya benar. Jadi lingkungan emang mempengaruhi juga sih. Ada yang udah ke Amerika, terus beasiswa yang ini loh yang outstanding semua lagi. Yang Australia, bergengsi. Jepang, kan yang bergengsi gitu, yang emang full paket bukan parsial. Jadi aku kayak pengamat gitu, terus aku mikirnya nggak mungkin aku kan belum tahu bahasa Inggris, dan itu emang waktu itu aku masih semester 6 kayak gitulah, masih lihat-liatin orang. Tapi akhirnya dikasih jalan, akhirnya aku mau mencoba hal yang tidak mungkin menurut aku, sehingga bisa jadi hal yang mungkin saat ini. Alhamdulillah ya Kak, 4 Gitu. tahun loh, bukan kaleng-kaleng ya, kita nunggu 4 tahun beasiswa terus jatuh bangunnya itu. Bukan Tapi kaleng-kaleng, luar biasa loh Kak, 4 tahun kita struggle beasiswa ya, kan itu pasti adalah kita itu pernah optimis atau kayak apa emang bukan jalanku ya ke luar negeri, ada nggak pasti sih dong, kayak gitu? pasti. 4 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar ya, itu waktu yang lama. Dan apa ya, perasaan kita itu naik turun pastinya. Kadang semangat itu yang on fire banget, kadang down banget kayak nggak mau ngapa-ngapain aja, kayak udah nyerah aja daripada stres kan. Aku juga pernah ngerasain seperti itu, tapi aku gini, kadang ketika aku di saat-saat down, aku nanya, kamu mau gini terus ya Vin? Aku nanya ke diri aku, kamu mau gini terus ya Vin? Terus aku nanya lagi, sampai kapan sih aku cuma lihat orang, sampai kapan sih aku nggak berani bergerak? Terus ada hal-hal yang seperti itu yang mempengaruhi aku. Akhirnya aku mulai lagi kepoin award-award, baik itu di YouTube, baik itu di website. Dari baca-baca pengalaman mereka aja, aku tuh langsung kayak, biasa deh kalau gagal, coba aja kayak gitu. Jadi emang kalian harus cari sesuatu yang buat kalian kembali termotivasi ketika kalian lagi down. Nah itu susah ya Kak, kita keep maintain motivasi kita, sedangkan banyak banget loh godaan buat jalan-jalan, buat gak fokus belajar beasiswa, apalagi kalau misalnya kita keterima kerja itu ya. Jadi kita tuh kayak udah kadang-kadang itu ada fokus yang terbagi gitu loh Kak. Gimana? Benar. Kak kan pernah kerja juga sih. Jadi dulu itu sebenarnya agak berat juga sih, karena kan aku kan kerjanya kan waktu itu kan kerjanya di sekolah swasta kan, itu kan full time ya, dari pagi sampai sore, pulang capek, pengennya istirahat. Jadi aku betul-betul itu dulu itu sering sakit. Jadi pas masa kerja 1 tahun, aku kerja 1 tahun, saat itu juga pun selama setahun itu aku mati-matian jatuh bangun kejar beasiswa. Jadi waktu itu emang aku merasa kayak capek banget, begadang tiap hari, terus besoknya harus bangun pagi-pagi, sepagi mungkin buat ke sekolah ngajar. Tapi aku mikirnya gini, karena aku kan udah ke Parek Kediri kan, jadi karena aku sebelumnya udah ada niat mau study abroad, mau kejar beasiswa ke luar negeri, aku udah kuliah, aku udah ambil kursusan hampir setahun di Parek Kediri, terus udah keluarin banyak modal,
terus balik itu Nah. kerja di sekolah internasional biar maintain bahasa Inggris aku. Jadi aku ada tujuan, aku kayak aduh nggak boleh biar capek gimana pun pokoknya aku harus apply. Jadi aku tetap Pokoknya apply harus aja. dapat. Iya pokoknya harus. Pokoknya di Kediri itu aku nggak boleh sia-siain. Bayangin dong ya di Parek Kediri itu pun kita belajar bahasa juga stres juga. Namanya kita belajar bahasanya orang kan. Belajar bahasanya orang kan itu nggak cepat ya. Ada prosesnya. Ada kadang ada semangatnya juga. Kadang kita stres juga. Ini kapan sih kita pintar bahasa Inggrisnya? Jadi aku sampai mikirin juga. Ini nilai kok nggak naik-naik ya? Iya benar. Aku sampai mikirin juga, stres juga. Pokoknya aku harus kejar beasiswa deh. Aku udah stres di Kediri belajar bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris kan pelajaran yang paling aku benci karena aku merasa aku kayak lambat banget kalau belajar bahasa. Tapi karena emang ada tujuan sebelumnya, udah ada pengorbanan, jadi aku tetap kejar impian aku. Iya. Nah ini teman-teman tuh banyak nanya juga Kak, kan kalau beasiswa tuh harus orang yang berprestasi. Kalau misalnya nih aku nggak punya prestasi tuh, jadi apa yang aku mau tawarkan gitu loh ke providernya gitu. Iya, jadi aku itu dulu juga sebenarnya galau ya. Jadi dulu itu aku sampai nggak mau daftar beasiswa karena aku termasuk orang yang nggak update informasi. Aku baru tahu sebelumnya ya. Aku kan belum tahu ya. Aku bahasa Inggrisnya itu bisa dibilang kalah dia sama anak SD. Benci banget soalnya kan ya. Aku tahu ada kampung Parek Kediri buat orang anak-anak, buat teman-teman atau anak-anak kuliah yang khusus belajar bahasa Inggris itu pas baru mau skripsi, pas semester akhir. Terus aku mikirnya, telat banget. Seandainya aku taunya dari dulu, setiap liburan 3 bulan bisa ke sana kan. Itu. Terus yang kedua, aku juga mikirnya beasiswa pun, info beasiswa pun itu aku telat banget dapat informasinya. Itu udah mau skripsi juga, jadi aku nggak ada prestasi buat ikut lomba apapun, juara 1, juara 2, juara 3 nggak ada. Jadi aku stres ya kan, tapi aku tetap cari tahu di blog-blog, di award yang lulus beasiswa. Terus ada ini kan, ada Q&A kan, ada yang nanya, Kak aku nggak punya prestasi. Terus aku baca, oke, prestasi itu tergantung dari sudut pandang kita, dan lama-kelamaan itu termindset di kepala aku kalau emang prestasi itu dari sudut pandang kita sendiri. Jadi waktu itu aku kejar-kejar beasiswa sebelumnya atau mau ikut pertukaran aku jelasin, misalnya aku pernah jadi project leader apa gitu, aku jelasin kalau aku berhasil mengundang ratusan atau ribuan penonton, berhasil mengundang petinggi-petinggi misalnya ya politikus kayak gitu. Terus aku juga sempat jelasin, aku nggak menang ya, aku pernah ikut lomba nasional itu namanya Health Agent Award. Terus aku bahkan nggak sampai final, tapi aku jelasin kalau aku berhasil masuk semifinal. Ini semifinal loh, bukan final. Tapi aku merasa itu prestasi, nggak semua orang bisa prestasi semifinal. Iya dah. Aku juara ya. Menurut kita ya. Berarti menurut aku itu prestasi ya udah gitu ya. Benar. Jadi karena menurut aku itu prestasi, aku bisa sampai semifinal walaupun nggak sampai final. Ya aku masukin di ini dong, di prestasi, karena itu prestasi dari sudut pandang aku. Jadi buat teman-teman jangan close minded, itu harus ikut lomba-lomba dengan juara-juara apapun. Betul. Udah bagus nggak jaringannya? Oh, bagus sudah. Tadi agak muter. Oh, ini muter lagi. Udah bagus nggak? Oh, sudah Kak. Halo.
Ini aku kayaknya ya, ini jaringan dari aku deh. Siap, siap. Yuhu, Ya, udah bagus ya? wait. Udah bagus ya jaringannya? Udah. Udah ya? Tadi sampai mana aku lupa. Oh, prestasi. Oh ya, prestasi. Iya, prestasi terus sampai semifinal tuh. iya, terus kalian juga bisa sebut, misalnya kalian nggak pernah ikut lomba, kalian sebut aja prestasi kalian di organisasi misalnya apa, atau saat volunteerism kalian misalnya pernah mengajar anak-anak yang tidak bersekolah misalnya, itu kalian bisa jadikan prestasi kalau kalian menganggap berkontribusi secara aktif di masyarakat adalah sebuah prestasi menurut kalian bisa angkat kayak gitu. Bisa nggak Kak, kita tuh nyantumin prestasi tapi bentuknya tuh essay, bukan sertifikat gitu. Kan biasanya kalau misalnya prestasi tuh harus sertifikat ya, apa gimana Kak? Prestasi gini sih, aku kalau pengalaman aku ya, aku dulu itu kalau prestasi aku kan kurang kan, karena emang aku nggak kejar hal-hal yang seperti itu ketika ya kuliah. Jadi aku betul-betul ngutamain yang ada sertifikatnya, entah itu organisasi, entah itu beasiswa, misalnya entah itu pertukaran pelajar. Aku cantumin prestasi yang ada sertifikatnya, yang menurut aku prestasi ya, yang ada sertifikatnya, biar mereka ada bukti nyata gitu kan. Gini loh, kita kan bilangnya prestasi, jangan sampai pihak mereka nanya buktinya mana, kamu bohong ya. Jadi jangan sampai ya, kan jangan sampai kita sosok orang hebat gitu ya, bilang prestasinya banyak terus nggak ada bukti. Jadi aku walaupun prestasinya aku ambil dari sudut pandang aku tetap ambil yang ada buktinya kayak gitu. Oke, berarti semua kalau sertifikat kita dalam bahasa Indonesia harus ditranslatekan ya Kak? Kalau translate-nya ya? Sertifikat kita. Iya benar. Jadi kayak kalau kalian apply-nya dalam negeri sih nggak mesti ya. Karena kan di Indonesia, tapi karena kalian apply-nya di luar negeri itu emang seharusnya, karena kecuali kalau tim penilai mereka ada yang tahu bahasa Indonesia. Tapi kan kayak misalnya beasiswa yang pernah aku ikutin kayak beasiswa Australia, Jepang, Korea, Turki, semuanya kan itu tim penilainya emang langsung dari negara mereka dan juga beasiswa dari pemerintah sana. Jadi otomatis semuanya itu, semua yang aku mau tunjukkan ke mereka aku translate. Karena gini loh, aku kan jurusannya ya, jurusan S1-nya kan PGSD reguler ya. Jadi itu bukan international class. Jadi otomatis ketika aku lulus S1 kemarin, itu banyak semuanya banyak banget yang berbahasa Indonesia. Jadi kita kejar beasiswa nggak berarti nggak butuh modal. Jadi kalian kejar beasiswa full, nggak berarti kalian daftar aja, ada modal juga. Apalagi yang bukan di international class, apalagi yang bahasa Inggrisnya masih basic banget. Jadi emang banyak modal dari translate jasa, misalnya translate atau terjemahin sertifikat prestasi kalian dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Itu semuanya butuh biaya. Terus kirim berkas misalnya. Jadi kemarin tuh aku sempat kirim berkas, baik itu kirim berkas dari Makassar ke Jakarta itu kan biaya sendiri ya. Atau kirim berkas dari Makassar langsung ke negara orang, ke negara tujuan, itu betul-betul biaya sendiri. Jadi kalian harus siapin modal juga buat apply scholarship. Ini Kak, kalau dari government tuh ya, enaknya apa sih dapat beasiswa itu? Enaknya semuanya di cover. Jadi yang pertama semuanya di cover. Semuanya guys gratis. Pokoknya
seperti sebelum-sebelumnya yang aku bilang, kalian itu datang, duduk manis aja, terus belajar baik-baik deh, nggak usah mikirin yang lain. Setiap bulan uang masuk, ya. iya setiap bulan uang masuk, terus setiap nggak usah mikirin bayar tempat tinggal, kalian tinggal aja tiap bulan, nggak usah mikirin bayar, nggak usah mikirin makan pagi dan makan malam, nggak usah mikirin karena udah di provide. Jadi keuntungan Turkish Scholarship itu yang pertama, mereka nyediain tiket pesawat pulang pergi 1 kali aja ya, maksudnya pertama kali datang dan ketika selesai kuliah gitu. Terus yang kedua, mereka udah ngebiayain kuliah kita. Jadi kalian nanti masuk universitas nggak usah mikirin mau bayar ke ini, ke office, nggak usah, itu udah langsung dari pihak pemerintah Turki. Jadi kalian udah nggak usah ribet lagi dengan administrasi. Terus mereka juga udah ngebiayain kursus bahasa Turki. Jadi ada kursus bahasa Turki setahun. Iya, jadi 3 tahun dong total di Turki. Iya, 3 tahun. Kan aku ambilnya S2 ya, jadi 3 tahun. 1 tahun belajar bahasa Turki, 2 tahun kuliah, dan semuanya itu udah ditanggung. Terus yang keempat, tempat tinggal. Bentar dulu Kak. Jadi kalau kita ada kursus belajar bahasa Turki buat teman-teman yang nilai bahasa Inggrisnya kurang baik, bisa dapat kesempatan juga kan untuk daftar di beasiswa ini ya Kak? Iya dong. Pastinya, karena aku salah satunya. Jadi aku nggak niat nyinggung. Ada nanya lulusan PGSD murni. Iya dong, aku lulusan PGSD murni, bukan kaleng-kaleng. Jadi teman-teman, jadi aku itu salah satunya. Gini loh guys, makanya aku itu kasih tahu kalian dari awal, kalian itu pokoknya harus banyak-banyak baca persyaratan beasiswa biar kalian tahu kalian dengan kemampuan kalian segini bisa daftar beasiswa yang mana aja. Dengan kemampuan kalian seperti ini, kalian harus ngimprove-nya sampai berapa kali atau skornya sampai berapa kali bisa dapat beasiswa ini misalnya. Jadi aku itu dulu kan, aku kan waktu belajar di Kampung Park Kediri itu belum aku ambilnya IELTS, dan waktu itu aku balik ke Makassar itu sebenarnya aku belum sampai ke tingkat advance, maksudnya udah belajar IELTS tapi kemampuan aku itu belum advance kayak gitu kan, belum bisa sampai mencapai skor yang memuaskan. Jadi ibaratnya ya aku masih standar gitu. Aku pulang ke Makassar itu aku merasa bahasa Inggris aku masih standar. Karena aku tahu diri, karena ada kemampuan bahasa Inggris aku itu belum bisa ke ke negara-negara yang bahasa ibunya itu bahasa Inggris, kecuali mereka kursusin lagi kita bahasa Inggris kan. Jadi aku itu searching pokoknya beasiswa yang mereka ngajarin kita kursus bahasa setahun. Jadi dulu itu aku daftar Jepang, aku daftar Korea, beasiswa Korea, aku daftar Turki juga kan. Karena beasiswa Jepang, beasiswa Korea, beasiswa Turki, mereka itu mengajarkan kalian 1 tahun kursus bahasa sebelum kuliah. Mantap. Jadi aku meskipun kita kursus tetap dapat ini nggak stipend uang bulanan itu? Iya dong, tetap. Masih ya? Tetap dapat. Tetap dapat. Kita kursus. Ya. Tetap dapat. Mantap lah ya. Terus enaknya lagi sebenarnya gini, mau Jepang, mau beasiswa Korea atau mau beasiswa Turki, selama kalian jurusan kalian itu bukan international class kan, dan mereka nggak mensyaratkan bahasa Inggris yang advance banget, kalian mau bahasa Inggrisnya basic, coba aja deh daftar. Intinya speaking kalian bagus. Karena gini, speakingnya bagus ya. Yang penting speakingnya kalian bagus. Yang pastinya kalian kan kalau kayak essay gitu kan kita bisa ini kan minta dicek sama orang yang lebih bagus bahasa Inggrisnya. Misalnya essay kita kurangnya apa, proposal penelitian kita
perannya apa, kita masih bisa ini revisi kan. Tetapi yang speaking itu kalian langsung bawa diri kalian sendiri ke depan pewawancara. Jadi setidaknya kalian mampu berbicara atau bertukar sapa, menjelaskan keinginan kalian bahasa Inggris. Jadi speaking kalian itu harus ibaratnya bisa lah ya, walaupun kalian ibaratnya basicnya mungkin basicnya bahasa Inggrisnya mungkin masih basic kalau writing, setidaknya kalian bisa bisa memenangkan wawancara karena itu betul-betul dilihat face to face. Jadi kayak gini loh. Jadi itu kemarin itu aku share aku mau share informasi, mau bilang information, mau bilang informasi juga. Aku mau share informasi. Jadi di Turki itu uniknya guys, kalian betul-betul bisa daftar walaupun mungkin kalian nggak upload sertifikat bahasa Inggris. Tapi insya Allah ya, semoga masih sama tiap tahun. Jadi karena gini, aku kan upload ya, aku tetap upload sertifikat bahasa Inggris aku kan. Nah, pas aku lulus wawancara, aku itu di kedutaan besar ketemu sama teman-teman yang lulus yang lulus beasiswa Turki. Terus aku nanya ke poin, kalian waktu daftar beasiswa Turki, kalian upload ini enggak sertifikat bahasa Inggris? Terus mereka bilangnya, aku upload ini kok TOEFL prediction, ada juga yang uploadnya IELTS prediction. Guys, prediction itu kan nggak sah banget ya namanya prediction ya kan, itu nggak sah banget, nggak valid banget, tapi mereka upload itu dan mereka lulus kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kan kalau beasiswa Turki kayak gini, beasiswa Turki itu menggunakan 3 bahasa utama, bahasa Turki, bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalian nggak tahu bahasa Inggris, kalian bisa pakai bahasa Arab. Jadi esai kalian atau penelitian kalian itu kalian bisa upload dengan bahasa Arab atau bahasa Turki. Misalnya kalian nggak tahu bahasa Inggris, nggak tahu bahasa Arab, ternyata bisa bahasa Turki, ya udah pakai bahasa Turki aja. Jadi ada 3 bahasa utama ya, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Turki. Nah, jadi pas aku sampai di sini itu aku ketemu teman dari negara lain. Itu mereka nggak tahu bukan mereka sih. Itu teman aku itu nggak tahu bahasa Inggris, nggak tahu bahasa Turki, nggak tahu bahasa Arab. Jadi aku kan mikir, kok dia bisa ya lulus beasiswa ini? Gimana cara dia komunikasi sama interviewer kan? Nah, terus lama-lama akhirnya ketika aku mulai belajar bahasa, aku baru paham ternyata beasiswa Turki itu selama jurusan kalian atau kelas kalian bukan internasional, ternyata beasiswa Turki itu akan insya Allah terima kalian itu walaupun bahasa Inggris kalian nggak advance. Karena ketika belajar bahasa Turki, guru-gurunya semua atau dosen-dosennya itu mereka langsung mengajar pakai bahasa Turki, bukan bahasa Inggris. Jadi ya kalian mau bahasa Inggrisnya advance banget sampai di kelas kita nggak bercakap bahasa Inggris, langsung bahasa Turki. Jadi kalian di situ gindoan, duduk diam manis, mangap. Mangap, ini ngomong apa dosennya? waduh. Langsung Dia tuh teman-teman. Berarti kakak nih coba kak sapa aku pakai bahasa Turki dong, penasaran banget. Merhaba, Titin. Nasılsınız arkadaşlar? Jadi sama kok sama bahasa Inggris ya. Waktu pertama belajar bahasa Turki itu masih sapaan-sapaan umum kayak hello, how are you, what's your name, kayak gitu-gitu. Sapaan-sapaan banget jadi awal. Iya. Kak, selama berarti ini kakak udah dapat berapa tahun dong tinggal di Turki? Aku udah bulan depan udah pas 1 tahun. Jadi Pas 1 tahun ya? Iya, bulan Agustus ini aku lagi ngerayain 11 bulan di Turki. Ngerayain 11 bulan di Turki. Banyak festival nggak kak di sana? Banyak festival nggak? Iya, festival. Jadi
ada festival itu banyak banget loh jeruknya, sumpah jeruknya gede-gede. Di sini tuh dia ada kayak jeruk ya, terus mereka buat hewan, mereka bentuk jadi hewan yang gede gitu. Kayak biar jadi apa ya, aduh aku lupa istilahnya di Indonesia, apa sih istilahnya, kayak spot gitu loh, dibuat tinggi, gede, kayak prasasti, tapi dari jeruk yang ditumpukin. Ya ada kok apa ya, aku juga lupa, kayak di Jogja itu kan ya yang buah disusun terus jadi mirip apa gitu. Iya, jadi mirip gajah atau jerapah. Terus uniknya karena nggak ada yang berani ambil ininya jeruknya, padahal jeruknya itu kuning masak terus manis. Tapi nggak ada yang berani ambil, mereka cuma ya foto-foto aja. Seru nih ya, udah jalan-jalan ke luar negeri, kuliah di luar negeri, temannya juga skala internasional gitu. Iya, apa sih yang jadi nggak menarik kalau kuliah di luar negeri tuh? Jadi aku mau sharing dulu, kayak gini loh, kita kuliah di luar negeri nggak berarti guys ya, kuliah di luar negeri itu nggak berarti kita lebih pintar dari orang-orang yang kuliah dalam negeri, kita lebih smart, enggak ya, karena setiap orang punya bakatnya masing-masing, skillnya masing-masing. Kalian mau kuliah dimanapun, kalau kalian memang mampu mengasah kemampuan kalian, kalian bisa improve. Bahkan dari orang yang kuliahnya di luar negeri. Tapi yang buat berbeda kuliah dalam negeri dan kuliah luar negeri itu adalah pengalamannya. Kan kalau dalam negeri kita ada rasa aman dong ya, kalau dalam negeri ya mau kalian mau merantau ke luar kota itu nggak masalah karena sesama orang Indonesia masih satu bahasa. Culture-nya pun mungkin kita banyak adat yang berbeda di Indonesia ya, berbeda-beda suku kayak gitu. Tapi kita masih dalam lingkup Indonesia masih ada rasa aman. Tapi kalau kita di negaranya orang itu kita betul-betul harus bisa survive karena betul-betul culture-nya itu beda banget. Terus orang-orangnya pun beda banget, bahasanya juga kan. Jadi emang yang buat berbeda orang kuliah dalam negeri sama di luar negeri itu emang pengalaman survive-nya itu loh yang beda kayak gitu. Ada yang nanya nih, Kak, pengen tanya buat tes interviewnya itu online atau offline dan pakai bahasa apa interviewnya serta apa aja yang ditanyakan? Aduh, lengkap nih Kak. Ini yang lengkap tadi ya. kita ini apa sempat diskusikan tapi terpotong ya Kak? Karena kayaknya nggak cukup waktunya. Jadi pas wawancara itu aku kalau di tahun aku itu kan masih offline. Ini kan yang tahun sekarang ini, yang tahun baru-baru ini karena ya as we know ya, kita ada pandemi corona, jadi mau tidak mau yang angkatan baru ini mereka lakukan secara online. Jadi aku yang bisa aku share saat ini adalah pengalaman aku di tahun lalu ketika wawancara offline. Jadi bukan online ya, selama nggak ada pandemi itu offline. Jadi ini karena adanya pandemik baru online ya. Jadi waktu offline itu kita ditempatkan di satu kota. Jadi waktu itu di ibu kota ya, di Jakarta. Jadi dan kalian itu misalnya ke ibu kota, misalnya kalau kalian dari luar Jakarta ya datangnya pas interview masih biaya sendiri ya. Kalian betul-betul baru dibiayain full funded. Kalian betul-betul baru dibiayain full funded itu kalau udah lulus, udah selesai tahap interview. Kan tahap interview itu akhir. Nah, jadi waktu itu aku datang dari Makassar ke Jakarta. Terus aku ini kan pede banget gitu kan, ibaratnya aku udah searching nih pertanyaan-pertanyaan, udah baca-baca website, udah nonton YouTube yang lulus beasiswa Turki. Pertanyaannya apa aja, aku siap banget. Dan kebanyakan pertanyaan mereka itu kayak kenapa kamu ambil Turki, kenapa kamu mau kuliah di Turki, kenapa kamu mau ambil jurusan ini, kontribusi kamu apa selama di Indonesia, dan apa yang akan kamu lakukan setelah pulang dari Turki ke Indonesia itu apa yang mau kamu lakukan. Rata-rata seperti itu, jadi aku siap banget dong ya. Udah dipersiapin, aku sampai buat media guys, jadi kan aku anak PGSD nih. Jadi aku mau tunjukin ke mereka kalau aku itu background-nya PGSD, jadi aku bawa media pembelajaran. Nah,
Aku itu sampai di tempat wawancara bawa media pembelajaran, aku kiranya itu punya aku kayak perfect banget gitu kan. Aku buatnya 3 hari 3 malam ya tanpa tidur. Itu pun aku sempat lupa waktu itu aku masuk kerja apa enggak. Pokoknya demi interview ini aku habis-habisan deh. Jadi aku buat medianya sampai ke sana. Ternyata ini kan yang peserta yang mau diwawancara kan lagi nunggu di luar. Terus aku lihat ada yang bawa media kayak tebel banget gitu. Aku sampai mikirnya ini orang mau wawancara atau mau konsultasi tesis. Aku mikirnya gitu karena dia bawanya buku tebel banget. Aku sempat down, ya ampun ini dia bawa apa? Kan biasanya ada orang yang bawa hasil entah itu buku yang mereka udah terbitkan kan, atau karya-karya penelitian mereka. Jadi aku merasa down, ya ampun ini kertasnya tebal banget, bukunya tebal banget, kan? Sempat down padahal media aku sebenarnya. Terus yang masih yang buat tambah down itu saat wawancara, karena di luar itu kan pada gosip terus gosipnya anak S2 ditanyain ini loh research. Jadi mereka itu sibuk bilangnya S2 itu yang ditanyain cuma penelitian doang. Aku langsung shock gitu karena aku prefernya pertanyaan-pertanyaan umum, siapin medianya buat ngejawab pertanyaan umum. Jadi aku saat itu juga langsung buka aplikasi aku buat nge-review penelitian aku kan. Jadi aku nge-review penelitian aku pas di luar wawancara, udah itu dipanggil masuk ke wawancara. Terus ada pengalaman lucu sih, kan aku gini. Jadi aku itu kan baru belajar bahasa Inggris ya guys. Jadi aku nggak pernah ngomong sama bule. Jadi beda dong ya aksennya ya. Aksen orang Indonesia ngomong bahasa Inggris sama bule itu beda. Jadi aku itu masuk itu kayak kayak pura-pura innocent gitu kan, imut-imut gitu. Duduknya betul-betul duduk manis, duduk anak soleh deh pokoknya. Aku duduk terus lipat tangan. Kan emang Kak. Karena aku deg-degan, aku takutnya nggak ngerti mereka bilang apa. Aku kan nggak pernah ngomong langsung atau buat conversation langsung sama native kayak gitu kan. Terus aku itu karena deg-degan itu langsung ditanya aja nama kamu, terus disuruh langsung ditanya soal penelitian aku kaget dong ya, pertanyaan pertama langsung penelitian. Jadi mereka kayak dikejar waktu banget deh, nanyanya cuma penelitian. Terus karena itu ada 4 pewawancara itu dua pewawancara itu mukanya adem guys, jadi kalian masih bisa kayak ademnya kayaknya baik. Tapi ada 2 wawancara yang emang killer banget. Jadi kayaknya aku nggak tahu, kayaknya tugas beliau itu memang membantah setiap jawaban kita. Jadi setiap jawaban yang aku sampaikan mereka pasti nyerang aku balik. Jadi aku nggak bisa jawab pertanyaannya apa ke kalian karena mereka itu bertanya dari jawaban yang aku sampaikan. Jadi waktu itu aku jelasin tentang, kan penelitian aku tentang broken home ya. Aku jelasin terus aku diserang, kenapa sih kamu ambil penelitian broken home? Ini kan biasa aja, ini itu penelitiannya udah banyak banget. Jadi aku jelasin kalau aku menelitinya dari sudut pandang yang lain, yang banyak itu ambilnya broken home dari sudut pandang ini, bla bla bla. Yang punya aku itu belum ada. Tapi tetap diserang, pokoknya ini penelitian kamu itu biasa. Pokoknya kitanya yang aja ya, punya kita itu. Pokoknya kamu salah, punya kita tuh bagus gitu ya. Pokoknya pokoknya aku di mata wawancara itu salah. Iya, pokoknya ini biasa banget sampai akhirnya habis berdebat. Ada tips loh ya guys, wawancara aku betul-betul kekeh, maksudnya betul-betul safe di prinsip aku. Kalau kalian ditanyain sebuah pertanyaan, kalian harus berprinsip. Maksudnya kalian nggak boleh, misalnya kalian bilang A, terus entar kalian bilangnya B.
kan, karena ada tipe pertanyaan itu mutar-mutar, cuma mau tahu kamu beneran nggak ini, jangan sampai cuma ikut-ikutan doang. Jadi aku itu waktu dibahas penelitian aku itu lagi ini apa ya? Ada yang bilang kayak seminar sidang skripsi. Iya, aku lagi kayak sidang skripsi mau diwawancara. Jadi aku itu wawancaranya aku diserang terus. Pokoknya penelitian kamu itu biasa aja, nggak ada apa ya, nggak ada ibaratnya nggak ada yang berbeda deh sama penelitian lain. Tapi aku tidak pernah mau bilang ya udah deh aku ambil penelitian yang lain. Aku nggak pernah, aku tetap perjuangin penelitian aku, walaupun aku tahu ya mungkin ya emang itu biasa aja. Aku tetap berprinsip, aku tetap ambil penelitian ini apapun yang terjadi. Jadi aku tetap jelasin ke mereka apa ya jawaban yang logis kayak gitu kan. Sampai akhirnya gitu aja sih, terus muter-muter ngebantah, ngejelasin sampai selesai. Terus, nah, apa kabar nih sama media pembelajaran aku? Cek. Masuk ya? itu tadi apa? Kok aku dapat batas data seluler di Jeddah. Nggak aku ya. Aku tadi dapat notif dari ya, lanjut. Aku lanjut ya. Aman. Jadi apa kabar kan sama media pembelajaran aku? Jadi guys, media pembelajaran aku yang 3 hari 3 malam aku buat itu mereka nggak mau banget aku tunjukin media ini ke mereka. Jadi bayangin ya guys, aku dari pertama kali masuk ke tempat wawancara itu, aku kan udah pura-pura inosen gitu kan, pura-pura imut. Sosok malas gitu kan. Duduk manis. Itu pertama itu mereka langsung nanyain penelitian. Sebenarnya aku sempat bilang sebelumnya kalau boleh nggak aku nunjukin media aku. Dia bilang no continue, maksudnya dia mintanya nggak usah, kita langsung bahas penelitian aja. Terus di tengah-tengah bahas penelitian aku pikirnya mereka berhenti, aku bilang lagi boleh nggak aku tunjukin kalian media aku. Mereka tetap bilang nggak mau kayak gitu kan. Jadi sampai selesai sesi tanya jawab, terus aku udah kayaknya udah disuruh keluar, maksudnya sesi tanya jawab udah selesai. Aku tuh nggak rela guys, nggak rela gitu kalau media aku itu nggak aku tunjukin. Jadi waktu itu aku kayak apa ya, kayak mikirnya ini kan aku udah buatnya setengah mati gitu ya. Mungkin karena terbawa perasaan, terus terbawa stres juga gara-gara ditanyain penelitian, terus jawaban aku selalu salah di mata mereka. Jadi kayak aku mungkin matanya kayak udah berkaca-kaca gitu. Jadi jadi wawancara ini yang mukanya yang paling adem, akhirnya merasa terkasihani gitu ya sama aku. Akhirnya bilang ya udah deh. Bukan mereka sih, dianya ya kan cuma satu orang tuh yang merasa juga. Satu orang doang. Dia itu kayak iba banget lihat aku dari awal sampai akhir, selalu mau maksa nunjukin media aku. Akhirnya dia bilang oke, 1 menit aja ya. Jadi aku tunjukin media aku, terus aku tunjukin. Nah, media aku itu kan dia pop-up book ya. Jadi di media aku itu sebenarnya kita setiap buka slide-nya itu ngejelasin dari awal, misalnya kenapa aku pilih Turki, buka slide-nya lagi, alasan aku kenapa mau ambil jurusan ini, kenapa ambil universitas ini. Jadi aku percepat, aku buka tiap slide ke mereka. Mereka lihat media aku, terus sampai di tahap akhir aku itu
masukin semua foto-foto aku mengajar. Kan aku itu mengajar kan. Aku mengajar itu dulu dari kuliah, dari mengajar privat sampai jadi volunteer, sampai kerja, maksudnya betul-betul kerja setelah kuliah. Aku tampilin beberapa foto terus aku tunjukin ke mereka. Aku bilang, kenapa aku tunjukin media ini ke kalian? Karena aku mau nunjukin kalau ini adalah aku yang sebagai guru kayak gitu, yang maksudnya aku mau nunjukin kalau aku udah berkontribusi bertahun-tahun sebagai guru buat apa ya, sebagai cara aku mengabdi ke negara kayak gitu. Jadi udah deh, jadi sampai situ deh tahap wawancaranya. Jadi kalau aku ya, aku nggak tahu ya kalau kalian guys nanti, karena tergantung pewawancaranya, nanti mau ditanya apa itu sebenarnya tergantung pewawancara. Karena di tahun-tahun sebelumnya S2 pun mereka tetap ditanyain pertanyaan umum, kenapa ambil ini, kenapa ambil ini. Tapi aku jujur, waktu aku masuk di wawancara mereka full cuma nanyain penelitian aku. Itu pun aku jelasin itu karena aku maksa kan mau buka media aku ya. Aku jelasin sendiri, jawab sendiri, bertanya sendiri, jawab sendiri. Pertanyaan itu gara-gara aku maksanya nunjukin media aku kayak gitu. Wah, mantap. Luar biasa ya pengalamannya. Nah gini loh Kak, kalau misalnya aku tuh nggak share di live IG ya, aku diserang orang banyak gitu kan. Tadi sore kan ada informasi tentang beasiswa Turki, biasanya ada live IG, biasanya kan orang-orang jadi bisa nonton lagi kan. Aku minum dulu ya. Boleh. Teman-teman kalau mau nanya silakan kalian langsung komen aja ya. Langsung komen, jadi nanti langsung kita baca. Jadi kita nggak perlu lah aku buka sesi Q&A, jadi langsung aja kalau kalian penasaran tentang beasiswa Burseri. Jadi Burseri ini government ya Kak, dari governmentnya Turki ya. Iya, langsung dari pemerintah Turki dan betul-betul beasiswa yang full. Mantap. Oh iya Kak, untuk pembukaannya tuh biasanya bulan-bulan apa? Apa memang jadi langsung bulan aja? Januari Februari? Januari. Oh iya kan. Jadi pokoknya kalian itu jadi kalian itu pokoknya jangan Januari Februari itu kalian bukan mikirin persyaratan ya guys. Jadi tips ya, maksudnya tips dari aku, dari pengalaman aku, kalian mendekati Januari, misalnya nih Turki kan rentangnya Januari Februari misalnya kan, kalian bukan baru persiapin persyaratan di Januari Februari, kalian ya penuhin persyaratannya di jauh-jauh sebelumnya. Jadi Januari Februari itu kalian tinggal siap-siap buat apply. Kenapa? Karena gini, persyaratannya mereka itu sama tiap tahun. Tanggal pendaftarnya pun sama tiap tahun. Dan pun kalau ada perubahan di persyaratan paling maksudnya nggak langsung berubah 360 derajat kayak gitu, paling cuma nambah dikit doang, atau ada pertanyaan tambahan doang sedikit, ada yang dihapuskan misalnya kayak gitu doang. Jadi sebenarnya kalian bisa kalian bisa nyediain persyaratannya jauh-jauh berbulan-bulan sebelumnya atau bahkan bertahun sebelumnya, karena mereka sama persyaratannya tiap tahun. Nah, yang perlu kalian perhatikan aja itu, walaupun persyaratannya sama tiap tahun, kalian tetap harus kepoin karena bisa saja ada perubahan kayak gitu. Terus ya sih bulan Februari. Kalau aku kalau nggak salah itu daftar ya, batas pendaftaran itu 15 Februari. Kalau aku nggak salah. Jadi 15 Februari itu udah closing, udah ini ya. Udah tutup pendaftaran di tanggal 15 Februari, ibaratnya udah tutup pendaftaran. Jadi jangan itu loh guys, jangan kirimnya pas deadline. Kan mepet banget. The power of deadline kan? The power of deadline, karena mereka merasanya pas deadline itu baru penuh dengan penuh dengan inspirasi. Jadi nunggunya deadline. Ya guys, kalau kalian tipe orang yang penuh inspirasi ketika deadline, tapi sistem itu nggak nunggu kalian berinspirasi. Maksudnya kayak gini, banyak orang yang mikirnya, bukan cuma kalian pastinya kan, pendaftarnya ini kan ribuan ya guys, bukan ratusan, ribuan.
pendaftarannya ribuan dan banyak yang misalnya nguploadnya misalnya 3 hari sebelum batas pendaftaran, atau bahkan ada yang nguploadnya tengah malam ini udah batas pendaftaran, mereka baru mau ngirimnya di pagi hari, padahal hari ini tuh udah batas kan. Itu sistemnya bisa lalot. Kenapa sistemnya bisa lalot? Karena banyak yang ini kan, yang apa istilahnya, banyak yang mau login ke sistemnya. Jadi bisa saja di detik-detik terakhir itu kalian mau nyiapin matang banget, kalau kalian nguploadnya lama, bisa saja aplikasi yang kalian kirim itu nggak sampai, bisa saja sistemnya error karena banyak yang menggunakan sistemnya kayak gitu. Jadi benar-benar itu Januari Februari kalian udah prepare buat ngupload aja. Pun kalau misalnya nih terpaksa banget kalian ternyata baru siapin persyaratan semuanya di bulan Januari, at least kalian upload semua aplikasi kalian seminggu sebelum batas pendaftaran. At least seminggu sebelum batas pendaftaran. Kayak gitu. Nah, ini ada yang tanya nih Kak. Yang pertama ya, Kak, untuk peluang S1 tahun ini ada lagi nggak ya? Tahun ini kayaknya nunggu tahun depan ya untuk Januari Februari. Tapi apa masih ada gitu Kak? Kalau tahun ini kan maksudnya yang angkatan ini kan mereka udah sampai tahap wawancara. Jadi kalian mau nggak mau tunggunya tahun depan. Jadi tahun depan ya. Menyediain beasiswa S1, beasiswa S2, beasiswa S3. Mereka juga menyediakan beasiswa buat meneliti doang. Jadi misalnya anggaplah kalian S2 atau S3 di Indonesia, terus kalian mau meneliti di Turki. Di websitenya itu aku baca ada beasiswa untuk meneliti. Jadi kalian kepoin aja beasiswanya. Terus biasanya juga ada pertukaran pelajar. Tapi aku nggak tahu ini namanya short period ya. Dulu itu aku sempat ikut pertukaran pelajar, maksudnya apply beasiswa pertukaran pelajar, tapi bukan dari pemerintah Turki, tapi bukan di website yang sama. Jadi kalian kepoin aja beasiswa Turki kayak gitu. Ketik aja ada di Google beasiswa Turki, langsung diarahkan ke websitenya. Turki Borçlulik Scholarship guys. Ini udah aku sematkan kan. Ini kalian klik aja tuh. Udah ada disematkan nih guys. Scholarship, yes. Bener nggak sih Kak? Bener lah ya, mirip-mirip. Sebenarnya Turkiye sih. Turkiye. Enggak kok, nanti dibenerin sama Google. Gak apa ya. Kalian ketik ini pun nanti dibenerin, muncul, otomatis lah ya. Benar. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya. Kak mau nanya, di Turki S2-nya ngambil jurusan apa? Kalau kakak dulu gimana cara pilih univ-nya yang sesuai dengan jurusan kita, yang terbaik gitu. Dan mau guys, di-share link cari beasiswa di Turki. Jadi pertanyaan ini dulu ya, jurusan. Oke. Sebenarnya pilih kampus itu sama dengan kalian milih kampus di Indonesia. Kayak misalnya kalian kan kalau kalian punya jurusan, anggaplah aku contoh nih, aku mau ambilnya PGSD. Aku pasti milihnya bukan daftarnya aku ya, tipe orang yang bukan daftarnya di kampus terkenal, tapi aku pikirnya di jurusannya itu yang terkenal. Jadi sama kalian kalau mau apply beasiswa luar negeri, kalian jangan pikir kampus terkenalnya, tapi kalian pikir jurusan kalian itu kualitasnya bagus nggak sih di kampus itu. Misalnya anggaplah kan kampus yang terkenal di dunia kan salah satunya kan Harvard kan. Anggaplah ada Harvard, ada Stanford. Ini misalnya aja ya guys, ada Harvard, ada Stanford. Mungkin secara apa sih? Aku lupa istilahnya loh. Mungkin Harvard lebih terkenal gitu deh.
lebih Iya, lebih eksis misalnya eksis, dari ya. Stanford. Terus kalian langsung mau pilihnya Harvard, padahal jurusan kalian misalnya ambilnya maunya pendidikan, jurusan kalian justru kualitasnya itu lebih bagus kalau kalian ambilnya di Stanford. Jadi pesannya adalah kalian fokusnya di jurusan, bukan di kampusnya. Bukan di kampusnya. Betul. Jadi kalian teliti di setiap kampus yang beasiswa Turki provide ke kalian, kalian teliti jurusannya ini, kualitas jurusannya di dalam sini bagus enggak. Mau itu kan universitas itu kan terkenal bisa saja karena mereka dominan ke satu jurusan, belum tentu di semua jurusan itu kualitasnya bagus, karena bisa saja di kampus lain yang jurusan tertentu kualitasnya bagus. Jadi itu, jadi sebenarnya aku lumayan banyak ambil waktu buat meneliti jurusan. Kenapa? Karena gini, semakin banyak kampus, semakin bingung milih jurusannya. Kan? Jadi aku kan kalau beasiswa Turki itu kita bisa pilih 10 kampus, kan? Nah kan waktu ditawarin berarti Kak ya? Ada jadi listnya ya? Aku jelasin dikit dulu ya aplikasinya. Jadi sebenarnya enak banget loh guys buat buat apply beasiswa Turki. Kenapa? Kayaknya enak banget apply beasiswa Turki karena semuanya cuma berbasis aplikasi aja, online aja. Kalian cuma upload sertifikat aja, upload ijazah, semuanya ada secara aplikasi. Kalau kalian itu mungkin kayak ini PNS gitu kan, kita kan PNS kan daftarnya semuanya berbasis online aja. Jadi Turki pun seperti itu. Semuanya berbasis online aja, uploadnya, kirim esainya, proposalnya, semuanya online aja. Nah, terus di aplikasi itu aku masukin background aku. Jadi kalian semua itu masukin backgroundnya kalian. Misalnya S1 kalian apa? Aku tulisnya PGSD. Nah, ternyata PGSD itu aku tidak diarahin langsung ambil PGSD-nya di Turki karena aku ternyata diarahin di 3 jurusan. Aku bisa milih jurusan kurikulum, aku bisa milih jurusan manajemen pendidikan, atau aku bisa ambil jurusan evaluasi pendidikan. Nah, terus jurusan 3 ini mereka provide lagi ada list kampus. Jadi kalian nggak pusing lagi. Kalian udah nggak pusing kampus mana ya yang ada jurusan aku. Kalian nggak pusing lagi kampus mana yang ada jurusan aku karena mereka udah kasih list kampus-kampus yang ada jurusan kalian. Jadi tugasnya kalian itu cuma buka kampusnya, tugasnya kalian itu cuma catat semua kampus yang mereka provide, terus buka satu-satu, terus lihat mata kuliah yang mereka ajarkan di jurusan ini, kalian bandingkan sama kampus lain, kalian suka nggak mata kuliah ini, kalian lebih sering nggak dengan mata-mata kuliah ini. Jadi cuma dibandingin itu aja, subjek-subjeknya di tiap kampus kalian cocoknya di mana. Nah, karena ini loh, karena buat milihnya ini kan biasanya tuh ada beberapa kampus, ada jurusan ini aku suka, ternyata ada jurusan yang satunya ada di kampus yang lain, nggak ada di kampus ini. Jadi makin banyak kampus yang dibandingkan makin pusing kan. Jadi aku makin pusing. Aku mau ambilnya ini, jurusan yang aku mau ada di sini. Jurusan yang lain lagi ada yang aku suka ada di kampus lain. Jadi aku makin pusing. Akhirnya karena lama-lama aku udah bandingin sampai stres gitu ya, aku nggak tahu milih apa. Akhirnya aku cuma milih 6 kampus. Aku cuma milih 6 kampus kan. Padahal sebenarnya maksimal ya, kalau aku nggak salah itu maksimal 10 kampus. Aku ambilnya 6 kampus. Dan surprise-nya adalah aku nggak kuliah di ke-6 kampus itu. Gitu ya, takdir. Mana yang kita pilih enggak? Kenapa? Enggak kok, sebenarnya gini, kalian bisa berkuliah di kampus kalian kalau masih ada kuotanya. Jadi gini aturannya, pemerintah Turki itu berhak memilihkan kita kampus yang lain ketika kuota kampus yang kita pilih itu masih ada. Entah itu asramanya masih ada, masih menerima, atau kampusnya sendiri masih menerima mahasiswa, maksudnya belum limit ya. Nah, dan kebetulan Kak,
minta dulu. Jadi ini ternyata live IG-nya kita udah 1 jam. Nanti kita off lagi. Terus kita balik live lagi ya untuk jawab pertanyaan teman-teman.